Oke, selamat malam kakak-kakak. Malam Kak Fasil. Mana kabarnya Kak Adi? Malam Kak Fasil. Kita mulai 19.30 ya. Siap. Yang saya WA, takut ada yang ngira mulai 19.15 Pak. 19.30. Jadi kita tunggu teman-teman yang lain. Ini Saya Kak Jai kira seperti biasa mulainya, ternyata lambat. 19.30. Kita tunggu yang lain tadi. Kak Acon kayaknya baru mau masuk juga. Kak Acon. Kak Jai bisa akses LMS di HP kah? Bisa, Kak Fasil. Bisa ya? Iya. Berarti Ini lewat di LMS desktop. nih. Oh, Saya pakai HP. Kak Adi udah buat video Ukin Bisa kayaknya langsung. Kak Adi. Belum? Belum saya buat nih, aduh. Sama lah belum. Santai-santai Kak Adi, masih lama. Lagi konsep apa modulnya. Nanti kalau udah selesai kirimkan Kak Adi modulnya. Minta sama Kak Fasil ya kayaknya nih. Malah mau minta dengan Kak Modul. Fasil nih. Minta Saya gagal modul. video tadi. Cuma 58 menit punya saya, lalu gagal lagi, ulang lagi. Waduh, Ini udah. harus tahan juga berarti kameranya nih ya. HP-nya Iya, terutama karena kan. 2 kena JP. panas Bang, padahal memorinya itu masih banyak. Mungkin karena Oh. panas kali. Honda pakai payung, pakai payung. Ya, mau HP-nya kasih payung nanti. Payung. Kameranya Pakai yang helm. dipayung ya. Iya, kameranya pakai helm. Pakai lem. Biar enggak panasan. Indah udah Kak nggak, oke Bin? loh, Kak Adi. Siapa? Udah kah kita? Kak Indah udah kah? Belum sempat. Kak Jai Ini sih Jak udah. Senin sama Selasa udah libur anak-anak mau ANBK nih. Apa deh yang udah? Belum. Belum kah? Kita bilang belum. Ujung-ujungnya Kak Fasil tuh udah punya dia tuh. Mana? Kita minta Belum, Kak Fasil. belum. Kak Winda tuh bilang belum punya dia tuh udah tuh. Mana dia? Belum sempat nih. Malah terus ada kegiatan di sekolah. Tadi dari IKIP datang itu apa P5. Nggak jadi lagi. Senin libur, Selasa libur anak-anak. Oh, Sumpah Pemuda kan? ANBK kami Oh, di NDK. sekolah. Kalau enggak libur pasti upacara. Acun rambut baru, Kak Acun nih, mantap. Makin ganteng Acon. Kak Acon. Bebek Wah, Acon. putus dah Aconnya. Bebek pindah tuh. Bebek Kak Winda tuh. Kangen Kak Winda sama kau Kak Acun. Bah, memang enggak bisa dilupakan kata-kata manisnya. Suaranya enggak keluar ya. Ini Kak Jai. Apa, Kak Adi? Ke tempat Benny kah? Nggak ada, Benny lagi ke Pontianak. Oh, enggak. Cara apa dia? Ke Jilprop kapan? Mana ngaderi adik iparnya no wisuda. Izin Kak Fasil, ke belakang dulu ya. Oke. 1 menit lagi kita mulai Kak Adi. Nggak boleh Kak Adi. Tahan.
Oke, baik kakak-kakak, kita akan mulai. Pas jamnya menunjukkan pukul 19.30 ya. Hari ini kita akan melakukan pertemuan tatap maya 2JP ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya mari kita membuka dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik kakak-kakak, saya izin share screen ya. Hari ini materinya berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita berbicara tentang pedagogik ya, hari ini kita akan lebih ke tugas nih ya, tugas aksi nyata gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang asesmen otentik gitu ya. Nah, kali ini kita akan mencoba berdiskusi terkait dengan aksi nyata ya, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Salam dan bahagia kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ini sudah tadi ya. Kita lanjut kesepakatan bersama. Seperti biasa kakak-kakak saya kembali mengingatkan ya terkait dengan kesepakatan bersama kita di dalam pertemuan tatap maya gitu ya. Jadi yang pertama saya berharap kakak-kakak bisa menyalakan kamera ya, supaya kita bisa saling melihat begitu ya, dan akan lebih nyaman kita berinteraksi ketika kita bisa saling melihat begitu ya. Kemudian yang kedua, silakan kakak-kakak matikan mikrofon terlebih dahulu ya, nanti kakak-kakak akan diberikan kesempatan ya untuk berbicara ya. Ketika kakak-kakak diberikan kesempatan untuk berbicara, disitulah kesempatan kakak-kakak menyalakan mikrofon dan menyampaikan entah itu pendapat begitu ya, entah itu pertanyaan ya. Kemudian yang ketiga, saya juga berharap kakak-kakak bisa hadir seutuhnya ya, artinya bisa fokus dengan materi yang akan kita pelajari bersama. Jadi pikirannya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan dulu ya. Jadi fokuskan dulu pada materi malam hari ini, aksi nyata, sehingga nanti kakak-kakak bisa mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan apa saja hal-hal yang akan kakak-kakak lakukan di dalam aksi nyata pada diskusi kita malam hari ini, gitu ya. Kemudian yang keempat, mari kita sama-sama menghargai waktu bersama kita begitu ya. Saya yakin kakak-kakak juga punya kesibukan begitu ya. Kita semua pasti punya kesibukan yang mungkin sudah menanti begitu ya, sehingga 2JP ini mari kita sama-sama maksimalkan ya, untuk kita sama-sama boleh berdiskusi ya, sehingga kita bisa mendapatkan konsep pemahaman yang baru ya terkait dengan bagaimana seharusnya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik begitu ya. Kemudian yang kelima, mari kita sama-sama memaksimalkan fitur chat begitu ya. Silahkan nanti kakak-kakak boleh gunakan fitur chat ya. Fitur chat boleh digunakan untuk saling menyapa begitu ya, bisa untuk menyampaikan pendapat ya, bisa juga digunakan untuk mengajukan pertanyaan gitu ya. Kemudian juga silahkan boleh menggunakan fitur reaction gitu ya, ketika nanti ada teman-teman yang menyampaikan pendapat, kemudian juga ketika ada teman-teman yang bertanya begitu ya. Jadi mari kita sama-sama memberikan umpan balik berupa reaction gitu ya. Kemudian yang keenam ya, silahkan juga kakak-kakak bisa memaksimalkan fitur raise hand ya sebelum bertanya gitu ya. Jadi kalau kakak-kakak mengklik raise hand, saya akan memberikan kesempatan ya kepada kakak-kakak untuk menyampaikan entah itu pendapat, entah itu pertanyaan begitu ya.
Silahkan nanti digunakan ketika kakak-kakak ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat gitu ya. Kemudian yang ketujuh ya, gangguan teknis adalah hal yang wajar karena memang pertemuan tatap maya kita terbatas begitu ya, ada faktor eksternal yang mungkin akan mempengaruhi kenyamanan kita dalam mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Silahkan nanti tinggal dikomunikasikan saja begitu ya, sehingga kita bisa saling mengetahui dan memahami begitu ya satu dengan yang lain. Kalau ada halangan terkait dengan sinyal ya, kemudian ada hal-hal yang mungkin memang tidak bisa ditinggalkan, silahkan dikomunikasikan begitu ya, sehingga itu akan memudahkan kita dalam kita berkoordinasi nanti ke depan begitu ya. Kemudian selanjutnya ini adalah materi kita, tujuan sesi kita kakak-kakak malam hari ini. Pertama nanti kakak-kakak akan merefleksikan hubungan antar materi atau koneksi antar materi begitu ya. Kalau kakak-kakak yang mengikuti PPG gitu ya, koneksi antar materi ini tidak terlalu asing bahasanya begitu ya. Karena kita mencoba menghubungkan materi-materi yang sudah kita pelajari ya dengan materi-materi tertentu begitu ya. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana caranya atau bagaimana kita menghubungkan ya materi-materi tersebut ya supaya berpengaruh terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik begitu ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan coba sama-sama memahami penugasan aksi nyata. Ya, di dalam penugasan aksi nyata ini nanti kakak-kakak akan membuat perencanaan pembelajaran begitu ya, perencanaan pembelajaran yang memang harus dilaksanakan di lapangan ya. Kemudian buktinya apa? Buktinya adalah rekaman pembelajaran begitu ya. Nanti untuk lebih jelas nanti kita akan coba sama-sama pelajari ya di slide-slide berikutnya bagaimana seharusnya tugas aksi nyata ini nanti kakak-kakak akan kerjakan begitu ya. Kemudian ini agenda kita kakak-kakak. Pertama nanti ada refleksi ya, koneksi antar materi. Kemudian yang kedua nanti saya akan menjelaskan tugas aksi nyata ya, baik itu pengantar tugas, kemudian penjelasan teknis begitu ya, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian dan lini masa gitu ya. Kemudian yang ketiga nanti kita akan adakan dialog ya, ada diskusi dan tanya jawab kalau memang ada hal-hal yang memang perlu kita pahami atau perlu kita perjelas bersama begitu ya. Kemudian terakhir penutup nanti akan kita juga lakukan begitu ya di dalam agenda kita pada malam hari ini gitu ya. Nah, kita akan mulai kakak-kakak pembelajaran pertama terkait dengan refleksi koneksi antar materi ya. Materi paket modul 1 dan modul 2 ya. Jadi saya berharap kakak-kakak bisa mengingat ya apa saja yang dipelajari di modul 1 ya. Ada 6 materi yang kita pelajari bersama di modul 1. Kemudian di modul 2 juga kita belajar 6 materi gitu ya. Ada yang masih ingat materi apa saja kakak-kakak yang kita pelajari di modul 1 dan modul 2? Boleh modul 1 dulu, boleh klik raise hand kalau ada yang menjawab. Modul 1 pertama kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ini memaksa kita membuka kembali ya materi-materi yang sudah kita pelajari ya. 1.1 kita belajar tentang, silakan dinyalakan Kak Winda, silakan Kak Winda. Kak Winda berbicara tapi tidak ini. Silakan Kak Damayanti sudah raise hand. Silakan Kak Damayanti. Refleksi atau perubahan paradigma diri guru PJOK. Oke, itu di 1.1 ya. Silakan Kak Damayanti. Selanjutnya 1.2. Baik, terima kasih Kak Fasil. Izin nggak menyalakan kamera karena kondisi tubuh lagi kurang fit Kak Fasil.
Nah, jadi untuk modul 1 kita paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, 1.1-nya itu refleksi dan perubahan paradigma diri. Terus untuk 1.2-nya pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking ya. Thinking. Nah, terus 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Sangat banyak sekali sih Kak. Koneksi antar materinya kalau digabungkan sangat luar biasa. Seperti itu. Oke. 1.4 masih ingat Kak Adi, silakan Kak Adi. 1.4, 1.5 dan 1.6 Kak Adi. Allah, lupa. Silakan kakak-kakak siapa yang masih ingat? 1.4 kita lupa. belajar tentang isu-isu Lagi. sosial ya. Benar ya, isu-isu sosial ya. 1.5 apa Kak Winda? Pengembangan kurikulum Kak. Ya, pengembangan kurikulum ya. 1.6 Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. perencanaan pembelajaran, betul ya. Nah, kalau 2.1 kakak-kakak kemarin kita belajar tentang apa? Keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Iya, benar ya. Pembelajaran PJOK yang efektif begitu ya. Kemudian 2.2 pertemuan tatap muka, kakak-kakak masih ingat? Ada yang masih ingat 2.2? Strategi mengajar ya, kakak-kakak ya. Kemudian 2.3 iya, pembelajaran Model pendidikan gerak. iya, model pendidikan gerak. 2.4 Model pendidikan kebugaran. ya, kebugaran. Kemudian 2.5 Model pembelajaran sport education. ya, sport education model ya. Nah, terakhir yang kita pertemuan terakhir ingat, masih ingat? Terakhir 2.6 beberapa hari yang lalu. Ya, asesmen otentik dalam pelajaran PJOK gitu ya. Nah, kita akan coba nanti kakak-kakak asesmen otentik. ya menghubungkan materi-materi tersebut sesuai dengan arahan ya yang sudah diberikan di di PowerPoint nanti ya. Nanti kakak-kakak akan lihat di slide bagaimana kita mencoba menghubungkan ya koneksi antar materi sesuai dengan arahan yang sudah ada gitu ya. Baik, terima kasih kakak-kakak masih mengingat ya hari ini sudah 12 topik yang sudah kita selesaikan, tidak terasa begitu ya. Saya percaya kakak-kakak pasti punya banyak hal baru yang kakak-kakak dapatkan begitu ya. Entah itu di dalam diskusi kita, pertemuan tatap muka kita begitu ya. Atau dari kakak-kakak belajar sendiri di asinkronus begitu ya, membaca modul ya. Saya yakin kakak-kakak mendapatkan banyak hal yang mungkin nanti bisa kakak-kakak terapkan di pembelajaran yang kakak-kakak lakukan gitu ya. Nah, kita akan coba ya menghubungkan ya sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif begitu ya. Nah, pertanyaan intinya adalah apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Ada yang bersedia kakak-kakak menjawab pertanyaan ini? Sejauh pemahaman kakak-kakak, apakah ya pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Ini saya akan gunakan capit-capit nih kayaknya ya, supaya semuanya berbicara kali ini ya, semuanya akan berbicara gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan ini. Saya izin lagi share screen. Oke, kita akan lihat kira-kira siapa orang yang beruntung untuk menjawab pertanyaan pertama gitu ya.
Kak Beni ada nggak ya, Kak Beni ya? Nggak ada, Sepertinya Kak Kak. Beni nggak ada ya, Kak Beni ya. Baik, kita akan lanjut. Kalau Kak Beni tidak ada, saya akan remove. Selanjutnya ini yang Kak Acon, ada Kak Acon? Silakan Kak Acon. Bentar, saya coba share screen lagi pertanyaannya. Apakah pemahaman Kak Acon terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sudah mendukung paradigma Kak Acon terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak Acon. Kelihatan nggak Kak Acon pertanyaannya, Kak Acon? Setelah Kak Acon belajar tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu, ya, apakah menurut Kak Acon itu sudah mendukung paradigma Kak Acon terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Suara Kak Acon kedengaran ya? Halo Kak Acon? Sepertinya gangguan nih Kak Acon ya. Suaranya dia sudah unmute, tapi suaranya tetap enggak masuk. Oke, kita coba pilih lagi yang lain nih. Kak Acon udah terlempar kayaknya. Kita coba pilih yang lain. Saya berharap nanti kakak-kakak bisa menjawab ya sesuai dengan apa yang kakak-kakak rasakan lah gitu ya. Kita pilih lagi. Silakan Kak Jai, saya tampilin dulu pertanyaannya. Nah ini, apakah pemahaman Kak Jai terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sudah mendukung paradigma Kak Jai terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak Jai. Oke, terima kasih Kak Fasil. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kak Fasil, kalau saya membaca soalnya ini agak bingung saya menerjemahkannya itu seperti apa, Oke. Kak Fasil? Jadi gini, Dengan bahasa yang agak sederhana. baik, gini Kak maksudnya Kak Jainuddin. Iya. Setelah Kak Jainuddin mempelajari dari modul 1 sampai modul 2 ya, ada 12 12 buku begitu ya. 12 modul itu. Kemudian apakah ya pembelajaran atau pemahaman yang Kak Jainuddin dapatkan tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu sudah membantu ya, atau merubah pandangan Kak Jainuddin ya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Jadi pemahaman yang Kak Jai dapatkan itu apakah itu sudah membantu Kak Jainuddin untuk paradigma ya terhadap pembelajaran PJOK, membantu pemahaman tentang paradigma terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebenarnya gitu ya. Setelah kita belajar, apakah itu membantu Kak Jainuddin? Oke, siap Kak Fasil. Yang pastinya udah sangat membantu ya Kak Fasil dari semua modul yang telah diajarkan. Jadi semua modul itu materi-materinya sangat berhubungan ya. Jadi sangat berketerkaitan antara modul-modul yang kita pelajari dari materi-materi itu sangat berhubungan dengan apa yang akan disampaikan nanti kepada para peserta didik. Jadi menurut saya selama saya mengikuti PKG ini dari
semua modul yang dipelajari, meskipun memang ada yang tidak semuanya maksudnya dikuasai, tapi pada dasarnya, pada intinya memang udah sangat membantu. Jadi membuka pikiran kita, membuka pikiran saya khususnya. Jadi udah ada ide-ide baru dalam mengajar PJOK di sekolah, Kak Fasil. Jadi menurut saya sangat membantu sekali, Kak Fasil. Jadi menurut saya itu saja, Kak Fasil. Terima kasih, Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Jainuddin ya sudah memberikan pendapatnya ya. Jadi pemahaman yang Kak Jainuddin dapatkan itu menurut Kak Jainuddin itu sudah mendukung ya paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Jadi memang harapannya kakak-kakak setelah kita mempelajari itu memang seharusnya gitu ya, seharusnya memang kita sudah sudah mendapatkan hal baru ya tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, dan tentu keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu akan membantu kita gitu ya dalam kita merubah paradigma kita ya, yang awalnya mungkin pembelajaran kita lebih banyak teacher center learning gitu ya, di mana guru menjadi pusat segala-galanya begitu ya, berubah menjadi student center learning atau biasanya disebut dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Jadi memang kalau kakak-kakak ingat gitu ya, keterampilan mengajar PJOK yang efektif kita sempat bahas ya, ada 9 aspek dan 4 kriteria yang kemarin kita coba hafalkan di dalam long term memorizing gitu ya kakak-kakak ya. Saya berharap kakak-kakak masih ingat, meskipun mungkin ada yang lupa sedikit. Saya juga kadang-kadang saking sering mengulang begitu ya, mulai ingat gitu ya. Kira-kira kemarin masih ingat gaya ini? Apa namanya? Di 9 aspek. Ada yang masih ingat? Kak Adi masih ingat? Kak Winda suaranya nggak kedengaran? Tapi Kak Winda sepertinya lagi berbicara gitu ya. Lupa. Udah lupa ya? Lupa, Kak. Oh lupa. Kak Dedo masih ingat? Kak Dedo? Lupa ya? Terlihat itu ya? Bukan, enggak terlihat. Soalnya saya baru masuk nih. Oh nggak terlihat. Keselamatan. Jadi masih ingat ya keselamatan ya? Ya keselamatan. Jadi jadi memang harus diingat. Kalau ini mungkin semuanya bakal ingat gitu ya. Tangan lurus ke depan. Masih ingat? Tujuan. Kadi? Ya tujuan pembelajaran gitu ya. Kalau begini masih ingat? Komunikasi yang efektif gitu ya. Jadi memang perlu diulang-ulang supaya nanti kakak-kakak bisa bisa ingat gitu ya terkait dengan 9 aspek dan 4 kriteria ya keterampilan mengajar PJOK yang efektif gitu ya. Oke, baik kakak-kakak, saya akan lanjut ya. Nah, ini sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Boleh satu orang menjawab ini? Ada yang bersedia sebelum saya menggunakan capit-capit gitu ya? Ada. Kalau enggak nih, saya tampilin nih yang beruntung nih. Halo Kak Pidi. Kak Pidi ada? Yes, Kak Pidi. Sorry, ini kelewat ya. Jangan serius ya. Silakan Kak Pidi, saya coba tampilin dulu pertanyaannya. Nah, sejauh apa pemahaman Kak Pidi terkait strategi mengajar Kak Pidi? Silakan Kak Pidi.
Oh iya, nggak apa-apa. Suaranya kurang kuat ya, Kak Bidi ya. Hilang suaranya ya. Oke. Baik, kalau Kak Bidi kehilangan suaranya, silakan Kak Natalius. Sejauh apa pemahaman Kak Natalius terkait dengan strategi mengajar? Kemarin kita sempat belajar tentang strategi mengajar instruksional dan non-instruksional, gitu ya. Kemudian ada model mengajar, ya kan? Ada metode mengajar, ada pendekatan mengajar, gitu ya. Silakan Kak Natalius. Sejauh apa pemahaman Kak Natalius terkait dengan strategi mengajar? Kak Natalius, silakan. Ada Kak Natalius nggak ya? Terima kasih Kak Fasil, agak-agak nyangkut Ya, suaranya. silakan Kak Natalius. Gimana tadi Kak Fasil? Sejauh apa pemahaman Kak Natalius terkait dengan strategi mengajar? Pemahaman saya terhadap strategi mengajar. Ya, Baik Kak Fasil, saya akan mencoba menjawab. Kalau tidak sesuai dengan harapan, ya saya minta maaf. sesuai dengan harapan pasti. Silakan Kak Natalius. Kalau menurut saya strategi mengajar itu kan pendekatan yang kita gunakan untuk mencapai tujuan ya Kak Fasil ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi strategi mengajar ya mungkin harus sesuai dengan kebutuhan siswa gitu kan. Kalau kita lihat kan strategi yang kita buat itu yang harus benar-benar berpusat kepada peserta didik dengan tujuan supaya peserta didik merasa nyaman, kemudian peserta didik dapat menerima pembelajaran yang kita buat. Itu strategi mengajar kalau menurut saya. Kemudian juga strategi mengajar itu mungkin bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpusat seluruhnya kepada peserta didik. Itu ya Kak Fasil. Ya intinya pembelajaran yang berpusat kepada siswa yaitu ya berfokus pada untuk membangun pemahaman itu siswa itu sendiri. Contohnya misalnya ya diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran yang lainnya. Ya itu aja sih Kak Fasil, kalau tidak sesuai dengan harapan mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Natalius. Ada yang mau menambahkan kakak-kakak terkait dengan strategi mengajar begitu ya? Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan strategi mengajar? Kalau kita berbicara tentang strategi, namanya strategi juga ya. Strategi itu adalah pola-pola umum ya kegiatan guru gitu ya dalam perwujudan kegiatan pembelajaran gitu ya, yang bertujuan untuk mencapai kompetensi ya. Silakan Kak Adi, silakan. Sudah raise hand. Silakan Kak Adi. Halo? Ya, silakan. Baik. Baik Kak Fasil. Tadi bagaimana sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar, sama dengan kata istri, kalau tidak sesuai dengan harapan ya jangan, saya mohon maaf juga, tapi kita sudah belajar Harus sesuai, Kak Adi. strategi pembelajaran ya, strategi pembelajaran. Beberapa strategi pembelajaran yang sudah kita pelajari di tatap muka kemarin memang sangat luar biasa. Ya, bagaimana kita belajar tentang metode, bagaimana metode pembelajaran, bagaimana kita belajar tentang teknik instruksional dan non instruksional kan. Nah, semua
ada lagi apa lagi tadi itu lupa-lupa ya, tapi sejauh pemahaman saya bahwa dalam proses pembelajaran memang dalam memilih metode cara bagaimana kita menentukan strategi itu pada akhirnya adalah supaya kita bagaimana kita mempermudah proses pemahaman materi yang kita ajarkan terhadap para siswa gitu. Artinya bahwa sejauh yang saya pahami bahwa strategi-strategi mengajar yang telah kita pelajari yang tadi Kak Fasil sebutkan itu adalah salah satu kunci yang harus kita pegang, dasarnya yang harus kita pegang untuk mengajar ya. Jadi berbagai macam strategi itu ya tergantung kita sebagai guru yang mana yang menurut kita cocok ya sebagai seorang guru agar materi yang akan kita sampaikan para siswa. Memang agak lupa saya beberapa strategi mengajar tadi seperti model, tapi saya paham sebenarnya, tapi yaitu itulah cara bagaimana kita membuat suatu pembelajaran yang menarik dengan metode, cara, dan strategi yang kita miliki untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang diinginkan. Mungkin begitu Kak Fasil, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Adi dan Kak Natalius ya yang sudah membantu kita kembali untuk melihat ya bagaimana pemahaman terkait dengan strategi mengajar gitu ya atau strategi pembelajaran gitu ya. Jadi memang kalau kita bisa simpulkan dari apa yang disampaikan Natalius dan Kak Adi itu adalah strategi mengajar itu merupakan sebuah rencana ya, rencana keseluruhan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi gitu yang saya simpulkan dari apa yang disampaikan Kak Adi gitu ya. Jadi rencana kita sebagai seorang guru ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Nah, strategi ini biasanya dia bisa meliputi pengorganisasian materi gitu ya, penentuan aktivitas tadi yang disinggung sama Kak Adi gitu ya, semakin kreatif melibatkan peserta didik gitu ya. Kemudian juga bagaimana cara kita mengevaluasi proses pembelajaran yang berlangsung gitu ya. Jadi terima kasih Kak Adi dan Kak Natalius. Silakan jawab pertanyaan berikutnya. Apakah pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar itu sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak Natalius. Terima kasih Kak Adi, Kak Fasil. Ya, silakan. Kesempatan untuk yang kedua kalinya. Ya. Apa pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung? Kalau pemahaman saya sih sudah mendukung sekali Kak Fasil. Ya, sudah mendukung sekali karena apa? Karena strategi yang telah kita pelajari itu ada beberapa strategi itu kan sangat bagus sekali dan memang harus kita terapkan di dalam proses belajar mengajar. Supaya itu tadi, supaya pembelajaran itu betul-betul sepenuhnya diterima oleh peserta didik itu dengan baik dan mereka sangat tidak merasa ada yang diprioritaskan dan ada yang tidak, tapi dengan strategi yang telah kita rancang sedemikian rupa itu kan sangat membantu sekali untuk kita memberi pengajaran di sekolah. Dan pengajaran itu ya tentu semuanya adalah berpusat kepada peserta didik. Seperti itu, Kak Fasil. Kalau menurut saya ya sudah strategi itu sudah mendukung sekali. Terima kasih Kak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Natalius ya. Jadi memang seharusnya
memang mendukung ya kakak-kakak paradigma ya, karena kita sudah merencanakan sesuatu begitu ya, pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitasnya kita sudah rencanakan gitu. Jadi kita bisa memilih aktivitas-aktivitas yang bisa melibatkan peserta didik untuk mereka belajar, merencanakan ya, kemudian melakukan dan mengevaluasi proses pembelajaran gitu ya. Jadi sudah seharusnya memang strategi mengajar itu bisa membantu kita untuk kita membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik begitu ya. Baik, saya akan lanjutkan berikutnya. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak ya. Kita akan pilih orang yang beruntung lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, tadi Kak Natalius sudah. Kita pilih lagi sebelah sini. Kak Agung ya. Silakan Kak Agung. Ada Kak Agung? Kak Agung ada nggak ya? Oh, Kak Agung nggak ada nih kayaknya nih. Kak Agung tidak ada. Kita lanjut ya. Kak Minarni, silakan Kak Minarni. Ada Kak Minarni? Sejauh apa pemahaman Kak Minarni terkait dengan model pendidikan gerak? Silakan Kak Minarni. Halo Kak Minarni. Halo Kak Minarni, ada? Ada Kak Minarni nggak ya? Halo Kak Minarni. Gangguan kali itu Kak Fasil. Di daftar ada Kak, tapi nggak ada suara itu. Oke, baik. Jadi siapa yang mau menjawab nih kakak-kakak, silakan. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait dengan model pendidikan gerak ya? Silakan, ada yang bersedia? Gas Kak Winda, Kak Winda. Silakan. Kak Winda menjawabnya, Kak. Kak Winda juga nggak ada kayaknya nih. Ada ya? Kenapa pada diam ya? Kabur semua. Sakit pinggang, Kak. Sejauh apa kakak-kakak terkait dengan model pendidikan gerak ya? Kemarin kita belajar apa kakak-kakak di model pendidikan gerak? Ada yang masih ingat? Pertemuan tatap. Tatap ini ya, tatap muka ya, pendidikan gerak ya. Ingat ya, konsep gerak masih ingat kakak-kakak? Jangan bilang lupa juga ya konsep gerak ya. Konsep tubuh, konsep ruang, keterhubungan. Satu lagi? Lingkungan, Kak. Lingkungan. Konsep apa lagi? Waktu. Waktu kah? Nah, ini kayaknya mesti usaha. Usaha. Konsep usaha ya. Ini memang itu harus kembali dibaca-baca kakak-kakak. Jangan sampai benar-benar lupa semuanya gitu ya. Kayaknya minta tatap muka semua nih. Ngulang lagi lah tatap muka. Baru beberapa minggu yang lalu kita bahas tentang konsep tubuh,
konsep usaha, Usaha. konsep ruang dan keterhubungan gitu ya. Jadi silakan nanti kakak-kakak dalami lagi lah gitu ya. Tapi secara keseluruhan saya pikir itu adalah sangat membantu ya bagaimana nanti kakak-kakak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang berpusat pada peserta didik begitu ya. Misalnya dalam hal pemanasan gitu ya, boleh digunakan ya konsep gerak. Di anak SD mungkin ya boleh menggunakan berbagai macam aktivitas gerak ya, sambil mengenalkan konsep gerak kepada peserta didik gitu ya. Jadi suruh anak-anak memikirkan bagaimana mereka melakukan gerak gitu ya. Jangan guru yang memberikan kita mesti lakukan ini, jangan. Supaya anak-anak mulai terbiasa ya untuk berpikir ya, mengambil keputusan dan memilih gerak apa yang akan mereka lakukan ya. Kemudian juga mereka bertanggung jawab melakukan gerak yang sudah mereka pilih. Nah, harapannya memang kakak-kakak kita semua berharap peserta didik itu bisa mendapatkan pola atau kebiasaan yang menyuruh mereka itu untuk terbiasa begitu ya melakukan aktivitas gerak sepanjang hayat gitu ya. Nah, itu saya pikir untuk pertanyaan yang ini gitu ya. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung? Tentu sudah mendukung paradigma begitu ya. Jadi kita sudah dikenalkan model pendidikan gerak, tinggal kita berpikir bagaimana kita menerapkannya di dalam pembelajaran di satuan pendidikan kita masing-masing gitu ya. Oke, baik, saya lanjut kakak-kakak. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait dengan model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya? Sebenarnya ini semua berupa refleksi kakak-kakak pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya itu diharapkan kakak-kakak memang mencoba untuk mereview kembali ya, mereview kembali materi-materi yang sudah kita pelajari begitu ya. Kalau kemarin di pendidikan kebugaran kakak-kakak masih ingat kita belajar tentang apa di pendidikan kebugaran? Komponen apa? Komponen kebugaran. Selain itu apalagi yang kita bahas kakak-kakak? Pengukuran kebugaran itu ya Kak. Ya, pengukuran kebugaran masih ingat rumusnya? Untuk denyut nadi maksimal masih ingat? Dikurangi umur ya. 220 dikurangi umur, betul. Ya. Itu untuk Denyut nadi, ya. Ya. Kemudian kakak-kakak sudah melihat aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan gitu ya. Kemudian kakak-kakak juga kemarin belajar tentang komponen gerak begitu ya. Komponen gerak, komponen kebugaran gitu ya. Apa saja kemarin ada kardiorespiratory, kemudian ada flexibility gitu ya. Silakan nanti kakak-kakak coba terapkan itu di dalam pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Ya, itu kan bisa kita sisip-sisipkan gitu ya. Terkait dengan materi tentang kebugaran. Mungkin di awal pelajaran suruh peserta didik mengukur dulu denyut nadi mereka begitu ya. Setelah melakukan aktivitas pemanasan, ukur lagi. Nah, itu kan juga sudah merupakan salah satu pola ya, salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam kita menerapkan model pendidikan kebugaran gitu ya. Oke, baik, saya lanjut. Nah, ini sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model gitu ya. Ada yang masih ingat kemarin kita sport education model ngapain? Menciptakan event pertandingan murid berperan aktif. Ya. Membuat atau menciptakan event pertandingan gitu ya. Membuat atau menciptakan event pertandingan. Jadi kesan apa yang kakak-kakak rasakan di dalam sport education model? Ada yang bersedia menjawab ini? Sejauh apa pemahaman saya terkait dengan sport education model? Silakan. Kakak-kakak, jangan takut berbicara ya kakak-kakak ya. Tidak ada salah, tidak ada benar nih. Justru kalau kakak-kakak diam tuh, Ayo, Kak Jai, kita bingung kalau kakak-kakak diam gitu ya.
Kak Cun. Jawab Kak Cun. Ayo silakan Kak Adi. Mantap Kak Adi. Hidup Kak Adi. Silakan Kak Kak Adi. aja hidup Kak aja. Cek. Aduh, ini jaringan nih putus Kami nyambung, putus dari nyambung. luar. Silakan Kak Adi, Halo, silakan. dengar suaranya? Dengar suaranya? Ya, Jelas, dengar. Dengar. Jelas. Jelas Oke, Kak Adi. baik. Makin ganteng. Nggak apa-apa. Saya nih mau ngomong biar salah, nggak apa-apa. Baik, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Ya, seperti yang sudah kita praktekkan di tatap muka beberapa minggu yang lalu, ada di pikiran kita masing-masing dan sedikit banyak sudah paham, yaitu sebuah pembelajaran yang melibatkan semua peserta didik tanpa kecuali dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Artinya pada prakteknya kemarin kita membuat sebuah pembelajaran, sebuah event di mana semua peserta murid itu terlibat, mulai dari merancang, kemudian mempraktekkan, sampai kepada akhir dari sebuah kegiatan. Nah, kemarin kita sudah melihat mempraktekkannya, ada yang menjadi atlet dalam sebuah event, ada yang menjadi panitianya, bahkan semua peserta itu terlibat. Nah, artinya pemahaman saya bahwa pada intinya sport education model ini ada sebuah pembelajaran yang melibatkan semua siswa tanpa kecuali, dengan memperhatikan aspek-aspek keterampilan setiap siswa. Mungkin itu Kak Fasil. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Adi. Jadi memang benar ya apa yang dijelaskan sama Kak Adi gitu ya. Sport education model ini merupakan salah satu model yang kita gunakan di dalam PKG PJOK, di mana kita mencoba melibatkan semua peserta didik ya sesuai dengan keinginan dan minat mereka masing-masing. Tapi kita coba libatkan mereka di dalam aktivitas olahraga begitu ya. Nah, kemarin memang yang kurang di praktek kita itu adalah evaluasinya, karena kita belum belajar tentang materi asesmen otentik gitu ya. Nah, nanti silakan kakak-kakak boleh gunakan asesmen otentik itu untuk menilai ketika kakak-kakak menerapkan sport education model ya. Bagaimana caranya kita mengambil penilaian, baik itu dari penilaian diri, kemudian penilaian sesama teman, dan observasi guru gitu ya. Jadi nanti tinggal dilakukan saja gitu ya. Nah, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model sudah mendukung? Harusnya sudah. Kenapa? Karena sport education model ini mencoba untuk melibatkan semua gitu ya. Jadi artinya memang peserta didik itu menjadi pusat dalam proses pembelajaran itu sendiri, di mana mereka merancang, selain mereka merancang, mereka juga melakukan aktivitasnya, dan terakhir mereka juga melakukan evaluasi ya dari apa yang sudah mereka lakukan gitu ya. Jadi sport education model ini boleh coba kakak-kakak terapkan di satuan pendidikan masing-masing. Tentu juga harus mengacu pada aset based thinking masing-masing di sekolah gitu ya. Jadi silahkan boleh diterapkan juga di kegiatan P5 gitu ya. Di P5 juga boleh, mau di pembelajaran juga boleh gitu ya. Oke, baik, saya lanjut. Nah, ini yang baru kita bahas kemarin kakak-kakak. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Ada yang bersedia menjelaskan? Ini pertanyaannya salah nih ya. Pertanyaan keduanya salah. Harusnya apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik itu sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik? Ada yang bersedia? Tadi sudah saya senggol-senggol sedikit terkait asesmen otentik ya. Silakan kakak-kakak. Tadi sudah Kak Adi, yang lain?
Pakai capit aja Kak lagi. Oke, capit juga tadi nggak ada yang ngomong. Kalau udah dicapit nggak ada yang ngomong. Ya damai. Makanya dilemparkan Yes. aja. Lupa. Ya, Agak jawab, ngesel. Asesmen otentik. Lupa Ya. saya Kak, asesmen otentiknya apa? Ya, silakan Kak Komdat. Silakan Kak Komdat. Halo Tes. Kak Komdat. Ya, Tes. silakan Kak Komdat. Baik, terima kasih Kak Fasil. Saya akan menjawab meskipun salah-salah ya. Di sini untuk asesmen otentik di sini ada 3 ya yang kita pelajari kemarin, yaitu peserta didik itu bisa menilai dirinya sendiri, terus yang kedua itu peserta didik menilai antar teman, terus yang terakhir itu peserta didik dinilai oleh kita sendiri atau guru. Tahapannya di sini langkah-langkahnya itu ada 7 kalau tidak salah ya. Yang pertama itu identifikasi tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan. Terus yang kedua itu tetapkan keterpercayaannya, kalau nggak salah ya. Terus yang ketiga Ketercapaian itu pembelajaran nggak? ya Ketercapaian ketercapaian pembelajaran. Terus yang ketiga itu kita memilih aktivitasnya. Terus yang keempat itu kita rancang rubrik penilaiannya. Yang kelima itu integritas, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keenam, beri kesempatan kepada peserta didik. Terus yang ketujuh itu lakukan uji coba. Mungkin itu yang bisa saya rangkum dari semua itu. Materinya ini sudah saya coba-coba ya di sekolah, ternyata memang sangat membantu saya di sekolah saya, terutama di pembuatan video itu memang sudah saya terapkan di sini ya. Jadi anak-anak itu senang dan bisa berkolaborasi dengan kita. Mungkin sekian dari saya Kak Pasi, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Komdat. Nih langsung dipraktekkan di lapangan ya. Terkait dengan asesmen otentik gitu ya. Jadi saya berharap kakak-kakak yang lain juga bisa menerapkan gitu ya. Usahakan coba langkah kecil dulu ya dalam menerapkan ini. Mungkin peer assessment dulu, jangan langsung ketiga-tiganya gitu ya. Atau penilaian diri dulu boleh digunakan gitu ya. Itu membantu kita dan membantu peserta didik juga sebenarnya. Ya. Jadi kita percaya sepenuhnya lah sama penilaian yang dilakukan oleh peserta didik gitu ya. Oke, apakah pemahaman saya terkait asesmen otentik itu sudah mendukung paradigma? Saya yakin sudah gitu ya, karena memang kita mencoba melibatkan peserta didik ya dalam mengambil sebuah keputusan dalam mengevaluasi pembelajaran atau memberikan asesmen dalam pembelajaran gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Komdat ya sudah membantu kita mengingat kembali ya bagaimana caranya kita melakukan asesmen otentik gitu ya. Nah, ini paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, kakak-kakak. Harapannya kita bisa mencapai ini begitu ya dengan keterampilan yang sudah kita pelajari di modul 1 sampai modul 2. Modul 1 sampai modul 2 itu kan adalah bekal pedagogik kita ya untuk kita melakukan perubahan ya. Paradigma perubahan diri dalam mengajar PJOK gitu ya. Jadi silahkan kakak-kakak boleh terapkan pedagogik yang sudah kita pelajari begitu ya. Baik itu tentang strategi mengajar, kemudian asset based thinking, ya bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Kemudian juga model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran gitu ya. Nah, itu tentu akan memberikan sesuatu yang baru ya, nuansa baru dalam proses pembelajaran gitu
gitu ya. Oke, nah kita akan lanjutkan kakak-kakak terkait dengan tugas ya. Kali ini terkait dengan tugas, kakak-kakak akan membuat tugas aksi nyata gitu ya. Jadi tugas ini merupakan salah satu tugas yang dinilai ya di dalam PKG PJOK gitu ya. Jadi ada 2 tugas nanti yang kakak kerjakan. Pertama adalah aksi nyata, kedua adalah bukti karya gitu ya. Aksi nyata dan bukti karya. Dan ini sangat menentukan sekali kelulusan kakak-kakak. Jadi saya harap nanti kakak-kakak bisa kerjakan tugas ini tepat waktu gitu ya. Karena ini akan divalidasi juga dan kakak-kakak nanti akan tempelkan di PMM gitu ya. Terkait dengan aksi nyata. Nah, ini pengantar tugas setelah kakak-kakak yang mempelajari modul 1 dan modul 2 begitu ya. Kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Ya, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu oleh kakak-kakak. Nanti akan dinilai oleh saya melalui LMS gitu ya, oleh fasilitator melalui LMS. Nah, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran gitu ya. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya adalah menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu ada di LMS ya kalau kakak-kakak lihat ya. What, so what, no what. Kalau tidak salah saya ya, silahkan nanti boleh kakak-kakak lihat gitu ya. Kalau tidak salah saya itu what, so what, atau no what. Masih ingat what, so what, no what itu framework apa kakak-kakak? Framework 3W, refleksi. Ya, itu framework apa? What, so what, no what. Kan ada 2 framework yang kita pelajari ya. Pertama framework Gibbs, kedua framework Wharton. Lupa lagi ini maksudnya. framework Git. Oh ya, framework Git kah? Silakan nanti dibaca ya kakak-kakak ya. Itu framework apa setelah saya bisa jawab sebenarnya itu framework apa, tapi nanti kakak-kakak nggak baca lagi. Silakan dibaca frameworknya ya. Jadi kalau what, so what, dan no what itu framework apa gitu ya. Silakan nanti dibaca. Nah, nanti framework itu akan kakak-kakak gunakan untuk membuat refleksi dari keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik yang kakak-kakak lakukan gitu ya. Nah, kemudian ini pengantarnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul dari peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kakak-kakak menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, bagaimana kakak-kakak merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Gitu ya. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat gitu ya. Harus ada memuat rencana asesmen otentik gitu ya. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Gitu ya. Nah, rekaman video berisi pertama kegiatan pembelajaran awal, kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit ya. Tanpa diedit. Kemudian yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir ya. Kemudian refleksi pasca pembelajaran dan yang kelima testimoni peserta didik gitu ya. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dengan video yang diunggah. Jadi ini tidak seperti yang di PMM kakak-kakak.
waktu upload PPG gitu ya. Jadi kalau PPG kakak-kakak ngupload bisa RPP-nya sepak bola, ya kemudian yang dipraktekkan bisa lain gitu ya, bisa bola voli gitu ya perencanaannya. Nah kali ini dia mesti sama, kalau kakak buat bola voli berarti bola voli juga gitu yang dipraktekkan gitu ya. Jadi harus sama nih. Silahkan nanti kakak-kakak buat drive dan saya minta drive-nya open access gitu ya. Drive-nya open access supaya nanti saya bisa mengoreksi lewat drive yang kakak-kakak miliki gitu ya. Silakan nanti dibuat drive. Kalau mau videonya diupload langsung di YouTube juga boleh. Ya. Silakan diupload di YouTube, direkam video pembelajarannya gitu ya. Nah, ini video pembelajarannya pembelajaran intinya yang 30 menit ya kakak-kakak ya. Maksimal 30 menit gitu ya. Berarti silakan nanti kakak-kakak atur bagaimana pembelajarannya begitu ya. Kalau memang di dalam pembelajaran itu tidak bisa melakukan asesmen tidak apa-apa. Gitu ya, asesmennya tetap harus dilampirkan di rencana pembelajaran atau RPP atau modul gitu ya. Silakan nanti kakak-kakak bisa atur sendiri begitu ya terkait dengan ini. Nah, kemudian sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu kakak-kakak terkait dengan pengantar tugas? Apakah sudah cukup jelas tugasnya? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Silakan Kak Dedo. Halo, Kak Fasil, terdengar suara saya? Silakan Kak Dedo. Ya baik, yang ingin saya tanyakan di sini saya masih bingung tentang rekaman video yang berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti itu maksimal 30 menit tanpa edit. Maksudnya itu keseluruhan pembelajaran atau hanya pada intinya saja yang direkam atau gimana tuh Kak Fasil? Itu saja. Jadi gini, video pembelajarannya itu bisa lebih dari 30 menit kakak-kakak. Tapi di kegiatan inti itu maksimal 30 menit. Kegiatan intinya gitu ya. Makanya di situ di kolom di nomor 2 itu ditebalin. Jadi kegiatan pembelajaran inti itu maksimal 30 menit. Artinya video pembelajaran harusnya lebih dari 30 menit karena ada kegiatan pembelajaran awal di mana kakak-kakak melakukan biasanya mengabsen ya kan? Pembelajaran awal kan berbaris gitu ya kalau dia komando gitu ya. Nah, silakan nanti kakak-kakak atur. Jadi harusnya videonya lebih dari 30 menit. Nah, yang kegiatan pembelajaran inti kalau misalnya nggak sampai 30 menit juga nggak apa-apa karena maksimalnya 30 menit. Jelas ya? Jelas nggak Kak Dedo? Jelas gitu ya. Nah, di videonya itu harus ada testimoni peserta didik juga gitu ya. Di akhir. Gimana, apa yang dia rasakan setelah mengikuti pembelajaran yang kakak-kakak berikan gitu ya. Suruh dia menyampaikan, direkam sekalian, nggak apa-apa. Testimoninya gitu ya. Jelas tidak kakak-kakak? Ya, silakan Kak Namayanti. Izin bertanya, tadi kakak bilang kan ini yang asesmen otentik, berarti nanti peserta didik ini dibagikan kayak LKPD untuk rekan sejawat peserta didik ya, sama penilaian diri gitu kakak. Atau boleh, enggak? Kalau mau dibagikan boleh dibagikan. Kalau tidak, paling tidak kakak-kakak sudah melampirkan asesmen diri, asesmen sesama teman gitu ya, di dalam RPP atau modul ajar yang kakak-kakak susun gitu ya, kalau memang itu tidak bisa diterapkan. Tapi paling tidak rubriknya itu sudah ada di dalam modul ajar kakak-kakak gitu ya. Jadi agak banyak ini yang diminta nih kakak-kakak ya. Bukan hanya aktivitas pembelajarannya, tapi dilampirkan juga asesmennya berupa rubrik. Baik itu rubrik penilaian diri, rubrik penilaian sesama teman, atau rubrik observasi guru ya. Kak, boleh nggak hanya salah satu dari itu yang digunakan? Boleh gitu ya. Tapi kan kita dikembalikan kepada kita sebagai guru gitu ya. Bagaimana kita melakukan asesmen
di akhir pembelajaran. Apakah kita memang mau hanya observasi guru aja, atau mau hanya peer assessment aja, ya, atau mau penilaian diri gitu ya, atau mau ketiga-tiganya juga nggak apa-apa, mau 2 juga nggak apa-apa gitu. Silakan nanti dilampirkan di modul ajarnya gitu ya. Jadi tidak harus kakak-kakak rekam asesmen sampai asesmennya nggak harus. Tapi kalau memang satu hari itu bisa langsung asesmen juga nggak apa-apa gitu ya, boleh juga gitu. Tapi kalau nggak apa-apa, paling tidak kakak-kakak ada lampirkan itu di dalam modul pembelajaran gitu ya, sehingga saya bisa mengecek gitu ya, apakah asesmennya sudah otentik atau tidak di dalam pembelajaran gitu. Oke. Ini sambil kakak-kakak menyusun yang PPG boleh nih ya. Sama nih modelnya nih. Mirip persis sekali aksi nyatanya. Silakan. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Mulai menyusun dengan tujuan pembelajaran ya. Silakan menggunakan rumus ABCD. Kemudian kalau bisa terapkan backward design dalam merancangnya ya kakak-kakak ya. Ingat ya, backward design yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Setelah itu adalah asesmen, baru yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran. Gitu ya, silahkan kakak-kakak boleh rancang lah. Tapi kalau bisa semua pembelajaran yang sudah kakak-kakak dapatkan, boleh kakak-kakak buat. Makanya ini namanya aksi nyata. Aksi nyata dari apa yang sudah kita dapatkan selama kita mengikuti kegiatan PKG PJOK. Gitu ya, artinya sebisa mungkin kakak-kakak merancang modul pembelajaran menggunakan backward design ya, kemudian juga kakak-kakak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, kemudian menentukan tujuan pembelajaran menggunakan rumus ABCD begitu ya. Kemudian juga kakak-kakak mencoba melakukan aktivitas dengan pendekatan strategi, metode atau model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian juga nanti di akhir kakak-kakak melakukan asesmen otentik. Agak banyak ya kakak-kakak ya. Semoga kakak-kakak bisa kreatif ya dalam membuat atau merencanakan pembelajaran gitu ya. Apakah cukup jelas Kak Damayanti? Iya, cukup, Kak. Oke, baik. Ada lagi kakak-kakak kira-kira yang mau kita diskusikan terkait dengan pengantar tugas ya? Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa ya kakak-kakak refleksinya nanti ya juga ada setelah kakak-kakak membuat itu ada DLMS ya, refleksi aksi nyata ya, what, so what, dan no what gitu ya. Framework Borton ya, silahkan nanti boleh dicek gitu ya bagaimana kemarin kita membuat refleksi menggunakan itu gitu ya. Oke, saya lanjut kakak-kakak. Ini penjelasan teknis aksi nyata ya. Modanya hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan gitu ya. Ini menurut Egbert Eskenbach gitu ya. Eskenbach biasanya orang sebutnya. Nah, jadi maksudnya adalah kita mencoba mengaplikasikan ya hal-hal yang sudah kita pelajari bersama ya. Bagaimana materi-materi yang sudah kita dapatkan gitu ya. Coba kita tunjukkan dengan tindakan aksi nyata gitu ya. Jadi aksi nyata ini merupakan bentuk tindakan dari ya bukti pengetahuan yang sudah kita dapatkan selama kita mengikuti kegiatan PKG PJOK gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Nah, moda penugasannya adalah penugasan mandiri. Ya, tujuannya adalah kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ya. Artinya refleksi yang kita gunakan adalah refleksi yang sudah ditentukan model framework-nya atau model refleksinya gitu. Silakan diikuti saja nanti gitu ya yang ada di LMS.
Kemudian berikutnya, nah yang pertama kakak-kakak silahkan kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi ya untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik ya. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali pertama dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6 gitu ya. Kan kakak-kakak kemarin sudah membuat ya. Ya kan? Itu boleh digunakan gitu ya. Digunakan kembali ya. Silakan RPP-nya boleh digunakan kembali tapi direkam ulang kalau bisa gitu ya, karena ada banyak hal yang kakak-kakak sudah dapatkan di dalam proses pembelajaran PKG PJOK setelah mengerjakan tugas video di 1.6 gitu ya. Kemudian pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik ya, artinya kakak-kakak disuruh membuat menggunakan backward design gitu ya, supaya tujuan pembelajaran dan asesmen itu sesuai gitu ya. Jangan sampai tujuannya ke lain, asesmennya berbeda lagi gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi. Makanya kita diminta membuat formulanya menggunakan backward design gitu ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran. Ya, pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda gitu ya. Jadi behavior-nya jangan lupa gitu ya. Keterampilan yang diperoleh di dalam proses pembelajaran apakah itu berupa pengetahuan, apakah itu berupa keterampilan atau pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Contoh misalnya kalau pengetahuan berarti peserta didik memahami konsep misalnya, itu kan memahami ya. Atau kalau keterampilan peserta didik mempraktikkan ya. Kemudian kalau dua-duanya memahami dan mempraktekkan gitu ya. Nah, itu nanti silahkan kakak-kakak tinggal olah kata kerjanya untuk dia mencerminkan apakah ya tujuan pembelajarannya itu behavior-nya itu pengetahuan atau keterampilan gitu ya, atau ada sikap juga gitu ya. Silahkan nanti coba kakak-kakak rancang lah gitu ya. Nah, kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kalau bisa memang dirancang ya. Ingat ya kakak-kakak, diferensiasi ada 3 ya, diferensiasi konten, proses dan produk gitu ya. Silakan kakak-kakak boleh ya menerapkan diferensiasi di dalam proses pembelajaran. Ya, di dalam konten ada intertax dan intratax, boleh juga kakak-kakak terapkan begitu ya. Nah, ini kembali ke kakak-kakak lagi gitu ya. Kemudian juga dengan mempertimbangkan isu sosial PJOK ya, isu-isu sosial kemarin kita sudah membahas terkait dengan eksklusivitas gitu ya. Kemudian juga adil gender gitu ya. Kemudian satu lagi apa kakak-kakak masih ingat? Kalau eksklusif berbicara tentang apa? Kan ada beberapa kasus ya yang kita bahas ya terkait dengan pembelajaran, misalnya ada peserta didik yang memiliki berat badan berlebih ketika disuruh lari jarak jauh dia kesulitan, itu isu sosial apa itu kakak-kakak? Eksklusivitas, Kak. Ya, eksklusivitas terkait dengan kondisi fisik gitu ya. Kemudian kalau disabilitas seperti apa gitu ya. Iya. Nah, nanti silakan coba kakak-kakak masukkan juga kalau bisa gitu ya. Tapi kalau memang di sekolah kakak-kakak nggak ada isu-isu sosial ya nggak perlu dimasukkan juga gitu ya. Nah, dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, ya, ini asset based thinking. Dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif
dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi memang betul kakak-kakak mencoba untuk menuangkan ya rencana pembelajaran itu sesuai dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Gitu ya. Jadi agak sedikit ribet sepertinya, tapi kalau kakak-kakak memahami dengan baik ya materi-materi tersebut, yakinlah itu akan mempermudah kakak-kakak dalam membuat perencanaan pembelajaran gitu ya. Jadi silahkan nanti yang belum khatam ya, istilahnya yang belum khatam boleh diskusi dengan teman-teman yang sudah khatam ya, supaya bisa saling sharing, karena semakin sering kita berkolaborasi maka itu akan membantu pemahaman kita gitu ya. Karena interaksi di antara beberapa orang itu pasti memberikan pengalaman belajar yang berbeda daripada kita belajar sendiri gitu ya. Silakan Kak Damayanti. Baik, Kak Fasil izin bertanya lagi. Nah, terkait yang tadi Kak Fasil bilang kan memasukkan isu-isu sosial kalau bisa, terus asset based thinking. Nanti itu di dalam modul ajar kita itu apakah nanti kan diminta modul ajar juga Kakak? Dalam bentuk misalnya PDF atau Word gitu. Iya, betul. Nah, jadi Minta. nanti kalau seandainya di belakangnya itu apa perlu dikasih kurung, misalnya ini menguatkan tentang asset based thinking, ini tentang isu-isu sosial gitu, atau bagaimana Kak? Boleh, boleh. Kalau mau gitu lebih bagus supaya saya Jadi bisa memilah gitu ya. Saya bisa memilah juga. Oke, Boleh terima kalau kasih. mau seperti yang Kak Damayanti buat, boleh. Jadi terkait dengan RPP dan modul ajar, kakak-kakak silahkan rancang sesuai dengan yang kakak-kakak pahami gitu ya. Jadi memang tidak ada modul ajar yang pattern ya, istilahnya yang ya harus begini, enggak gitu ya. Dikembalikan kepada kakak-kakak, karena terkait dengan RPP dan modul ajar itu ya masing-masing instansi itu pasti berbeda-beda. Tapi harapannya adalah kakak-kakak bisa memasukkan ya semua konten materi yang sudah kita pelajari di dalam perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak rencanakan gitu ya. Kalau memang tidak memasukkan isu-isu sosial karena memang di sekolahnya semuanya normal, misalnya tidak ada yang disabilitas gitu. Kemudian juga eksklusivitas juga tidak gitu. Nah, tidak perlu juga dimasukkan kalau memang tidak ada. Tapi paling tidak ada beberapa materi dari yang sudah kita pelajari yang kakak-kakak masukkan di dalam perencanaan pembelajaran gitu ya. Silakan Kak Damayanti. Perasaan saya terus yang nanya Kak, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Nah, di sekolah saya kan ada tuh siswa yang kelas 5 itu ibaratnya itu overweight. Jadi mungkin itu termasuk kasus eksklusivitas ya Kak ya. Ya, Jadi betul. itu boleh Eksklusivitas. dicantumkan misalnya itu ya di namanya disebutkan atau bagaimana tuh Kak nanti itu? Atau Jangan gimana? disebutkan apa namanya? Gimana Kakak cara kali menerapkannya ke RPP-nya itu maksud saya tuh Kak, yang saya bingung itu gitu. Kalau ingin memasukkan isu-isu sosial gitu Kak. Jadi nanti boleh dibuat di satu di dalam aktivitas pembelajaran gitu ya. Kalau memang di dalam proses pembelajaran itu ini saya belum dapatin sih ya. Selama saya ngikutin PKG ada peserta yang memasukkan itu di dalam RPP atau modul ajar. Ya. Tapi biasanya mereka akan sampaikan, Kak, di kelas saya itu ada satu peserta didik yang misalnya disabilitas. Jadi Ya. saya harus membedakan konten pembelajarannya daripada yang lain. Oh, Gitu gitu ya. ya. Inklusi gitu kan. Karena secara kemampuan dia tidak sama seperti yang lain. Tidak apa-apa kalau kakak-kakak juga tidak masukkan isu-isu sosial itu di dalam RPP, tapi saya berharap di dalam penerapannya kakak-kakak memperhatikan isu-isu sosial gitu ya. Jadi memang jarang ada yang memasukkan isu-isu sosial di dalam RPP, karena biasanya itu ditemukan di dalam praktik pembelajaran itu sendiri. Makanya kakak-kakak boleh merancang entah itu diferensiasi konten ya, diferensiasi proses atau diferensiasi produknya terkait dengan misalnya kalau ada yang disabilitas. Tapi kalau misalnya ada yang eksklusivitas mungkin standarnya berbeda lah dari yang lain gitu ya. Itu boleh disampaikan juga. Makanya memang ketika kita merancang proses pembelajaran harus ada asesmen diagnostik di awal untuk kita memetakan peserta didik kita, sehingga itu akan membantu kita
dalam kita merancang ya diferensiasi dalam proses pembelajaran gitu ya. Silakan nanti boleh kakak-kakak coba ya rancang, nggak apa-apa. Jadi tidak usah apa namanya takut untuk mencoba menerapkan hal-hal baru yang sudah kakak-kakak dapatkan gitu ya. Silakan Kak Dedo. Ya baik, terima kasih Kak Fasil. Apakah suara saya terdengar? Jelas, silakan Kak Dedo. Ya, mungkin kami dengan Kak Damayanti ini banyak bertanya. Ya, nggak apa-apa, Nah, jadi silakan Kak. yang ingin saya tanyakan di sini Kak Fasil, ini kan mengenai pengambilan video nih Kak Fasil kan. Nah, kalau tidak salah itu di RPP itu kan ada yang namanya media pembelajaran. Ya kan? Kayak laptop Ya. apa segala macam. Nah, maksud saya seperti ini, apakah pengambilan videonya itu full di lapangan atau boleh kita kombinasikan ambil videonya itu dalam kelas, maksudnya untuk penerapan ini tadi media pembelajaran itu biar kelihatan kan di RPP pasti ada tuh ditulis kan. Jadi anak-anak diputarkan Ya. video dulu seperti ini baru kita penerapan di lapangan. Apakah seperti itu boleh Kak Fasil? Boleh hybrid, boleh di Itu dalam saya- dan di luar kelas boleh. Ya, di luar kelas juga boleh gitu. Karena kita kan pelajaran PJOK ya. PJOK itu kan lebih kepada basis keterampilan. Jadi harusnya memang ada di lapangan gitu ya. Tapi kalau misalnya kakak-kakak menggunakan media yang harus menonton terlebih dahulu misalnya ya, kemudian baru mempraktekkan ya, nggak apa-apa, boleh diambil dulu di kelas, nanti boleh di off, setelah itu lanjutkan di lapangan gitu ya. Jadi di pause dulu rekamannya, di stop dulu baru dilanjutkan gitu ya kalau bisa. Ya, supaya dia bisa jadi satu kesatuan gitu ya. Oke. Tapi Terima jangan kasih, Kak. diedit. Ya, Tinggal siap. disambung aja nanti kalau memang perlu ini tinggal disambung aja. Siap. Ya, Oke, ada lagi dimengerti, kakak-kakak? Kak. Ini bagus nih pertanyaannya ya, semakin jelas tugasnya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Cukup jelas ya kakak-kakak ya. Kalau cukup jelas saya akan lanjutkan. Silakan Kak Adi, silakan. Halo, Ya, silakan Kak. sebenarnya bingung juga mau tanya apa. Soalnya putus nyambung nih. Saya baru nyampe ke sini, lihatnya sudah Kak bahas Adi. ini. Aduh, sebenarnya tadi salah tekan sih sebenarnya. Tapi nanti tidak paham nanti bisa tanya dengan kakak yang lain lah. Lanjut aja lah. Bisa tanya nanti dengan Kak Damayanti, Kak Dedo. Oke, nanti bisa diskusi di grup ya. Nanti kakak-kakak yang sudah mulai paham bisa disampaikan ke kakak-kakak yang lain gitu ya. Terkait dengan tugas aksi nyatanya gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini menggunakan pilihan salah satu model instruksional ya. Silakan boleh kakak-kakak mau gunakan apa ya. Model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran. Ini boleh diterapkan di ini kakak-kakak, di pemanasannya boleh gitu ya. Kakak-kakak terapkan dalam proses pembelajaran gitu ya. Tapi kalau mau menerapkan model pendidikan sport education juga boleh. Saya justru melihat ada beberapa peserta saya yang waktu itu mereka coba terapkan model pembelajaran sport education kakak-kakak di dalam merancang pembelajaran, terutama peserta didik SD ya, terkait dengan permainan tradisional, bola kasti gitu ya. Mereka coba terapin itu gitu. Nanti kakak-kakak boleh juga ya. Yang harus kakak-kakak ingat adalah kakak-kakak merancang proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya peserta didik lebih banyak beraktivitas ya di dalam proses pembelajaran. Jangan sampai kakak-kakak yang lebih banyak beraktivitas gitu ya. Nah, adanya penerapan rancangan asesmen otentik ini yang saya bilang tadi, silakan nanti kakak-kakak boleh masukkan itu di RPP-nya gitu ya. Kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat ya. Dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pada LMS sesuai alur yang sebelum due date LMS gitu ya. Nah, ini aspek penilaian. Nanti ada rubriknya juga, kakak-kakak boleh lihat rubriknya di aksi nyata ya. Apa saja gitu ya aspek penilaiannya. Semuanya ada di rubrik gitu ya. Kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Ya, silakan melakukan refleksi menggunakan refleksi what, ya, so what dan no what gitu yang sudah dipelajari di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama tentang what untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata gitu ya. Dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang gitu ya. Nah, keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas gitu ya. Boleh dikaitkan, tapi kalau nggak dikaitkan juga nggak apa-apa. Buat aja sesuai dengan yang kakak mau. Tapi tetap harus mengacu pada what, so what, dan no what gitu ya. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, pertama jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan ya dan juga kesuksesan ya. Kemudian yang ketiga, bersikap selektif, dan yang keempat, lihatlah ke depan gitu ya. Itu harapannya. Nah, ini rubriknya kakak-kakak, rubrik refleksi kakak-kakak ya. Ini saya pikir rubriknya juga ada di LMS ya, sudah ada di LMS. Silahkan nanti kakak-kakak cek di bagian aksi nyata begitu ya. Usahakan kakak-kakak ketika membuat refleksi mengacu pada kriteria ini gitu ya. Jadi misalnya bisa mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional dan manajerial kelas gitu ya. Silakan nanti disesuaikan dengan rubrik. Semakin kakak-kakak memenuhi rubrik, artinya penilaiannya semakin bagus pasti ya. Kalau mengacu pada rubrik harusnya nilainya semakin bagus ya. Silahkan nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, ini lini masanya kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak akan menyusun aksi nyata RPP ya. Silahkan nanti disusun. Setelah itu baru kakak-kakak menyusun pembuatan video pembelajaran ya. Rentang 8 hari efektif ya. Setelah sesi persiapan, kakak-kakak boleh mengupload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran gitu ya. Kemudian yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi ya. Yang terakhir adalah refleksi aksi nyata. Nanti setelah 8 hari kita akan ketemu lagi seminggu ini kakak. Seminggu lebih ya. Setelah seminggu lebih kita akan ketemu. Nah, dalam waktu 1 minggu ke depan silahkan kakak-kakak merancang pembelajaran ya, menggunakan menggunakan pula ya, merancang pembelajaran sesuai dengan yang kakak-kakak mau gitu ya. Penyusunan RPP-nya ya, kemudian juga pengambilan videonya. Jadi videonya tidak perlu diedit, jadi kakak-kakak tidak perlu susah-susah, tinggal direkam aja bagaimana kakak-kakak mengajar sehari-hari. Ya, tapi harapannya semua materi yang sudah kita pelajari di PKG boleh diselipkan di dalam proses perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak sudah lakukan gitu ya. Oke. Sampai di sini apakah cukup jelas kakak-kakak terkait dengan tugas? Jelas ya kakak-kakak ya. Ini sebenarnya diskusi, saya disuruh baca dulu baru kita diskusi. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Oke, baik, kalau cukup jelas, ini kita tepat waktu sekali selesainya kakak-kakak, 90 menit ya. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan gitu ya. Saya lanjut. Ini tidak perlu baca. Nah, ini penutup kakak-kakak, ada pantun ya kakak-kakak ya.
Jadi ini pantunnya dibacakan ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari gitu ya. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi gitu ya. Cakep. Ya. Yang kedua, pergi ke Jakarta naik taksi, Asik. hendak beli bakso dan roti ya. Gibari. Bersama guru PJOK Cakep. yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Jadi Kak mari Adi lah kita itu. sama-sama menjadi guru PJOK yang menginspirasi. Ya, bukan hanya menginspirasi orang-orang di sekitar kita gitu ya, tapi juga menginspirasi orang-orang yang di luar kawan kita. Ya, harapannya begitu. Jadi, saya yakin kakak-kakak pasti menjadi inspirator ya. Orang yang menginspirasi peserta didik pasti ya. Guru PJOK biasanya selalu menjadi orang yang bisa menginspirasi orang lain ya. Harapannya seperti itu. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk malam hari ini. Ya, pas waktu kita pukul 21.01 ya. Jadi saya pikir sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan gitu ya. Tepat sekali waktunya. Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak sebelum kita tutup terkait dengan tugas aksi nyata ya. Nanti kita akan ketemu lagi ya di pertemuan refleksi aksi nyata setelah kakak-kakak mengupload ya tugas-tugas yang kakak-kakak lakukan. Banyak nih tugasnya ya kakak-kakak. Sambil mikirin tugas PPG. Ya, jadi merancang langsung dua-duanya boleh. Jangan sampai stres. Oh, ini bisa stres. Iya, benar sekali, Kak Masil. Jadi langsung sekali jalan juga nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan diupload di YouTube. Kalau begitu, simpan aja di Drive tapi open access supaya kakak-kakak bisa jadikan itu juga sebagai modul untuk mempersiapkan UKIN ya. Silakan boleh kalau mau langsung dapat ini. Kan saya yakin juga di modul di PPG kakak-kakak akan menyiapkan secara maksimal ya videonya kan. Tapi kan kalau di UKIN kan ada dua video yang tanpa edit sama video yang sudah diedit gitu ya. Jadi silakan boleh direncanakan lah gitu. Oke, baik kakak-kakak, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sudah cukup jelas? Boleh kasih reaction kalau sudah cukup jelas terkait dengan tugas kita malam hari ini. Apakah sudah cukup jelas? Oke, baik, sudah cukup jelas. Terima kasih kakak-kakak semua sudah mengikuti proses diskusi kita malam hari ini. Yang kurang sehat semoga cepat sembuh. Kak Pidi suaranya hilang gitu ya. Sama Kak Acon ya, Kak Acon langsung menghilang ya. Kak Acon juga terkendala sinyal tadi ya disampaikan ya. Oke, kita akan tutup kakak-kakak. Sebelumnya kita foto dulu. Boleh nyalakan kameranya. Kak Beni mukanya agak kelelahan, saya lihat sepertinya dari perjalanan jauh. Jadi Jauh Kak, jauh. Mau nyampai. Cukup melelahkan sepertinya. Oke, tadi Kak Damai juga kondisinya kurang sehat ya. Semoga cepat pulih. Baik, kita akan foto. Kak Damai. Iya, Kak Damai juga lagi sakit nih sama dengan Kak Vidi nih ya. Baik, kita akan foto hitungan ketiga ya. Kak Gagas ada nggak ya? Oh, ada, oke. Ada, dia makin lebar mukanya tuh. Agak susah nih kelihatan nih. Oke, siap. Kita siap ya. Boleh dirapikan dulu mukanya. Oh, mukanya pengen dimerapikan Kak. Rambutnya bisa. Oh, rambutnya. Oke, rambutnya siap. Baik, kalau gitu hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Boleh gayanya mau gaya apa? Siap. 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih. Nanti saya akan kirimkan
ke grup ya pertemuan kita malam hari ini. Kakak-kakak sudah membuat laporan tes awal. Tadi saya lihat masih ada beberapa orang yang belum. Silakan hubungi admin. Belum Kak. Apakah masih diberikan kesempatan atau tidak? Ya besok hubungi aja admin, bilang aja terkendala sinyal ya. Siap. Siap Kak Basil. Kalau yang lain saya lihat nilainya lumayan bagus ya. Berbeda lah daripada tes awal maksudnya. Ya saya berapa? Saya nggak ingat berapa. Tapi yang saya ingat punya Kak Komdat paling tinggi ya. 80 Berapa? 100? saya. 80 Iyalah. berapa gitu ya Kak Komdatnya. Nanti Kak bisa Komdat belajar sama Kak persiapan. Komdat tes. Ya, saya berapa Kak Basil? Nah, saya nggak ngecek nilainya ya nanti. Paling rendah berapa untuk tes Pasti terakhir nilainya ini? semuanya sudah masuk. Paling rendah 40-an saya ingat. Nilainya paling rendah Agak 40-an. Nah, masih tidak lulus lah kalau gitu. Nggak apa Nanti kita Kak. lihat dari aktivitas yang lain ya. Memang tes awal dan tes akhir itu sangat menentukan penilaian gitu ya, sama nanti penilaian aksi nyata dan bukti karya. Jadi kakak-kakak jangan khawatir ya. Mudah-mudahan bukti karya dan aksi nyatanya bisa lebih maksimal gitu ya hasilnya. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih. Sebelumnya kita akan menutup pertemuan kita malam hari ini. Tadi kita sudah buka di dalam doa, kita akan tutup juga di dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak untuk malam hari ini. Tetap semangat ya. Semangat untuk lembur. Selamat malam Kak Basil. Lembur. Kesehatan juga ya, jaga kesehatan, jangan sampai drop ya, karena akhir-akhir tahun ini semakin banyak aktivitas ya. Ada yang triple Banyak. job, ada yang double job ya. Jadi Tugas ada sekolah banyak menunggu. ya, belum lagi aktivitas di sekolah gitu ya, silakan jaga kesehatan. Baik, terima kasih kakak-kakak, saya izin pamit. Selamat beristirahat, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya 1 minggu kemudian. Selamat malam. Selamat malam Kak Pidi. Tapi dia bisa ngomong, dia ada suaranya. Selamat malam kakak-kakak semuanya. Gas. Kali Selamat malam Kak Damai. nyaman tinggi punya dia. Refleksi plus lo guys. Kadi, refleksi plus lo. Aduh, hancur. Ada kau Jai plus pula. Jai tempat Jai, ceweknya. dapat ya? Jai tempat Gagas ceweknya sama tadi. air gagas. Mm-mm. Hai Kak Pidi. Yalah, Jai sebenarnya. Jai. Plus Kak kau Jai. Ketawa langsung Kak Pidi kalau udah Jai. Cewek Jai. Mana? Adi, aman nggak Kak Adi? Siapa di belakang kau tuh gagas? Oh, cewek Langsung lah. keluar. Langsung keluar. Kenalkan Kadi. Ben, dah foto cepat keluar. Gum. Nyala kamera. Mau datang. Dah kah modul? Dah modul kah? Dapat video klip. Ah, Modul apa? tinggal buat video lagi. Video banyak nih, cuman videonya Modul lain PPG. Kadi. Udah dapat video. Aku belum. Bisa. Videonya lain. Mau buat video Jai bagi-bagi kita Jai. jauh. Belum sampai semua. Salah, Ah, ya. kedengaran, Oke, kedengaran. nanti Kau Ben chat ya. bilang gitu Ben. Nanti Nah, gas, yuk. gas Keluar. kirimkan lah contoh Yuk. modulku ya. Modul yang Nyontek Kadi, nyontek. siap. Kak Adi, Nah, Kak Adi kan nyetek, paling Ada- aktif. Bagi-bagi ya. Tapi ada yang ini. Aduh, Yang punya belum atletik, lagi kerancang-kerancangnya. Atlet. Gas, bagi-bagi gas. Kembali ke Kak Semua Pasil. ini senam lantai punya aku. Kak Pasil kembali. Suaranya Nggak Gara-gara kedengaran Benny. Kak Pasil. Kak Pasil. Ada yang lupa Aktifkan tadi Kak suaranya. Basil nih. Kayak lupa matikan rekaman. Jadi Oh. yang paling
Saya mesti balik lagi ke room. Lupa matikan rekaman nih. Mati kau Ben. Jadi saya harus matikan rekamannya dulu. Perekam saudara Beni. Kak Fasil, pokok Habis Jai tadi kena rekam bu. Jai tadi ngomong apa? Habis kena rekaman tuh. Asli. Edit. Mati kau Ben. Dah tidur gas. Kak Fasil. Yo, Kadi. Oke.